Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai inner child. Sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Istilah inner child tentu saja tidak menyiratkan bahwa ada anak kecil yang tinggal di dalam diri kalian, atau ada bagian dari otak yang dialihkan ke pikiran yang kekanak-kanakan. Nah, pada umumnya kita semua memiliki aspek kekanak-kanakan dalam pikiran bawah sadar kita. Inner child dapat dilihat sebagai subpersonality, sisi karakter kalian yang dapat mengambil alih saat kalian dihadapkan pada tantangan. Nah, jadi inner child ini ada sejak dari rahim ibu sampai kalian akhir balik. Apa sih inner child itu? Jadi, inner child adalah bagian dalam diri seseorang hasil dari pengalaman masa kecilnya yang merupakan salah satu bagian dari alam bawah sadar manusia berupa pengalaman masa lalu yang tidak atau belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Intinya, luka pengasuhan masa lalu baik dari orang tua atau orang-orang di sekitar lingkungan anak. Hasil dari pengalaman masa lalu yang membentuk inner child dapat terlihat dalam bentuk sifat yang beragam. Misalnya, sifat bergantung kepada orang lain atau dependensi, impulsivitas, atau dalam bentuk positif seperti mandiri, asertif, dan masih banyak lagi contoh perilaku lainnya berupa gangguan trauma. Seringkali gangguan pada inner child membawa masalah pada tingkah laku, emosi, dan hubungan sosial orang dewasa. Begitu juga sebaliknya, inner child yang cenderung stabil juga akan memberi dampak positif seperti menunjukkan perilaku yang sesuai dengan situasi, emosi yang stabil, serta hubungan sosial yang suportif. Nah, bahkan di sini juga ada beberapa gangguan trauma ya, ini akibat dari sisi negatif dari inner child itu sendiri. Nah, jadi kenapa inner child bisa terluka? Inner child pada setiap orang adalah inti dari kepribadian yang terbentuk dari pengalamannya tentang bagaimana cara bertindak untuk dicintai yang didapatkan selama masa kanak-kanak, berupa pengalaman-pengalaman buruk, sehingga ini memunculkan emosi negatif yang menyebabkan inner child itu terluka. Nah, pengalaman-pengalaman buruk seperti apa? Nah, diantaranya ada mendapatkan kekerasan selama masa kanak-kanak, mengalami pengabaian, kurangnya kasih sayang, kontrol orang tua, perlindungan, pengasuhan dalam keluarga, dan lain-lain. Jadi, sosok inner child ini merasa dirinya tidak dicintai, tidak dipercaya, akhirnya tersakiti dan membuat inner child itu terluka. Ya, inner child ketika kita masih kecil itu terluka. Nah, di sini ada contoh ya. Misal anak perempuan melihat orang tuanya bertengkar, lalu melihat ayahnya memukul ibunya. Jadi dampaknya ketika dia menjadi wanita dewasa, dia akan cenderung sulit percaya, takut jatuh cinta, dan takut menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Hal ini karena inner child dalam dirinya telah terluka, sehingga itu menjadi trauma dan mempengaruhi kehidupan dewasanya. Nah, secara karakteristik, orang-orang yang inner child-nya sedang terluka akan menunjukkan masalah dengan kepercayaan, keintiman, perilaku adiktif dan kompulsif, serta hubungan saling ketergantungan, yang akibatnya banyak dari mereka akhirnya memiliki attachment atau bonding dengan orang tua yang rendah, atau trauma masa kecilnya akan membawanya pada implementasi perilaku ketika dewasa. Pada implementasi perilaku ketika dewasa yang sering kali merasa tidak percaya diri, anti kritik, mudah tersinggung, mudah marah, takut disakiti orang lain, khawatir, cemas, sehingga itu akan berdampak pada mental health-nya.
Nah, perilaku-perilaku seperti tadi ya adalah bentuk pertahanan diri terhadap bahaya yang diciptakan oleh lingkungan sebagai bentuk manifestasi pola pengasuhan semasa kecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dampak dari inner child yang terluka ini pertama akan menetap di jiwa bawah sadar kita. Yang kedua, muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku yang negatif, mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah, menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa, dan yang terakhir, sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Ya, ini disebabkan karena otak kita itu ada yang namanya limbic system, yang tugasnya itu mengatur emosi kita. Seseorang yang memiliki inner child yang terluka itu banyak sekali emosi-emosi negatif di dalam otaknya. Sehingga hampir 90% dirinya, yaitu dalam alam bawah sadarnya itu dipegang kendalinya oleh inner child. Ya, dan hanya 10%-nya saja yang masuk ke dalam kategori sadarnya. Jadi, ketika kalian masih menyimpan inner child yang terluka di dalam diri kalian, itu ada dua kemungkinan ya. Jika alam sadar kalian tidak sejalan dengan inner child yang mengendalikan diri kalian, maka kalian akan dikalahkan oleh inner child itu sendiri. Ya, sehingga banyak dari kalian mungkin yang masih memiliki inner child yang terluka dalam diri kalian, sehingga banyak kondisi alam sadar kita yang belum bersahabat dengan inner child kita. Tetapi jika kita sudah dapat menerima inner child kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri, maka alam sadar kita akan sejalan dengan inner child kita dan akan membawa kesuksesan yang bahagia juga. Sehingga inner child sendiri dapat mempengaruhi perasaan, pola pikir, dan berperilaku kita. Sebelumnya kita kan sudah menyinggung mental health ya. Mental health atau kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar, dapat menggunakan kemampuan atau potensinya dalam menghadapi tekanan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Jadi apa kaitannya antara inner child dengan kesehatan mental? Jadi jika kita tidak dapat mengendalikan inner child kita atau tidak dapat menyembuhkan inner child kita yang terluka, maka itu akan menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti bipolar ya, atau mungkin kalian sampai depresi. Nah, itu udah masuk kategori mengganggu kesehatan mental ya. Nah, kan manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda ya, berbeda satu sama lain. Hal ini selaras dengan prinsip psikologi, yaitu individual different, yang maknanya adalah setiap manusia berbeda, setiap manusia unik. Begitu juga dalam menghadapi setiap permasalahan mereka ya, pastinya memiliki gaya atau cara keunikannya sendiri dalam memahami hingga memecahkan masalah. Ada banyak sekali bentuk-bentuk perilaku manusia dalam menghadapi permasalahannya, sehingga dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam ilmu psikologi disebut sebagai defense mechanism, atau bisa dibilang hampir sama dengan problem solving ya. Cuma bedanya kalau problem solving dapat mencari solusinya itu dilakukan serangkaian pertimbangan dan langkah-langkahnya ya untuk dapat mencari solusi. Tapi kalau defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri itu adalah sebuah strategi yang digunakan manusia sebagai pelindung untuk melindungi ego atau dirinya dari keadaan yang mencemaskan atau keadaan yang akan melukai egonya untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra dirinya. Jadi defense mechanism ini seperti reaksi spontan yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, self-defense mechanism ini adalah hal yang wajar atau normal jika dilakukan oleh seseorang. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah
ketika self defense mechanism ini menjadi bagian dari lifestyle-nya atau menjadi kebiasaan seseorang, maka kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami gangguan kesehatan mental. Karena sesungguhnya seseorang yang sulit berdamai dengan diri sendiri, dia memiliki defense mechanism yang kurang tepat, bahkan dapat menyebabkan perilaku impulsif atau tidak sehat mental, seperti mental illness atau mental disorder. Kalau dalam takaran yang pas atau normal, defense mechanism ini adalah hal yang wajar ya. Namun jika dilakukan terus-menerus, ini akan bahaya ya, akan menutup luka, maupun agar ego kita jangan sampai terluka. Ini akan menjadi bahaya sekali. Nah, penjelasannya ada di video sebelumnya ya, bisa kalian lihat juga. Jadi beberapa contoh dari defense mechanism yaitu ada represi, reaksi formal, denial, displacement, dan lain-lain. Ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Sehingga cara yang paling tepat untuk menyembuhkan luka inner child adalah dengan memaafkan diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri.